Desain rumah kontemporer dengan lebar bangunan 5 meter bisa jadi sekeren ini. Hai semuanya, kembali lagi bersama kami di Balik Atap, channel YouTube yang akan membagikan beragam desain rumah lengkap dengan anggaran biaya dan pilihan rumah yang sesuai dengan keinginan kalian tentunya. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel ini ya. Dan jangan lupa like serta tulis komentar ingin membuat desain rumah yang seperti apa untuk video selanjutnya. Barangkali kamu yang beruntung mendapatkan desain rumahnya. Dengan rumah kali ini berukuran 5x20 meter dan mempunyai kolam renang di dalamnya dengan konsep kontemporer. Walaupun berada di area padat penduduk, penghuninya ingin tetap membuat rumah ini terlihat mewah disertai dengan sentuhan natural di dalamnya. Sebelum melihat detail interior rumahnya, kita akan memperlihatkan dulu bagaimana denah dan potongan dari rumah ini. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan detail potongan ataupun denahnya, silahkan screenshot ataupun download dengan dimensi detailnya dari Instagram maupun TikTok kami. Linknya akan kami cantumkan pada deskripsi. Kemudian kita akan langsung memperlihatkan unsur estetika dari rumahnya ini ya teman-teman. Pada fasad depan terdapat perpaduan antara tekstur batu bata ekspos, elemen logam, dan kaca tembok. Namun untuk bata bagian atas bukanlah batu bata ekspos biasa. Ini adalah bata yang secara khusus dibuat untuk eksterior unfinished. Secara khusus dibuat untuk material dengan konsep industrial. Pada bagian atas sebelah kanan terdapat mini balkon untuk area penghijauan sebagai peredam suhu di area dalam rumahnya. Sedangkan di bagian bawah pada sebelah kiri terdapat pula mini garden agar rumahnya tidak tampak gersang ya. Pada bagian pagar kami memilih memadukan expanded metal serta besi hulu dan menggunakan material yang sama untuk rangka kanopi dipadukan dengan kaca tempered sebagai penutup karpetnya. Di bagian depan tentunya juga terdapat taman kecil di depan jendela agar panas yang masuk ke dalam rumah dapat tereduksi oleh penghijauan dari luar. Tidak berbeda dengan di sebelah kiri, di sebelah kanan rumah terdapat pula taman kecilnya sobat. Di atas taman kecil ini terdapat roster di area dalam rumah sehingga area dalam masih merasakan kesejukan udara dari luar. Dan di sebelahnya terdapat pula jendela yang tinggi. Gak nyangka kan rumah dengan lebar 5 meter bisa punya taman sebanyak ini hanya untuk area depan. Selanjutnya kita akan memasuki area dalam rumah. Dan di sebelah foyer adalah pintu toilet tamu ya teman-teman. Sekarang kita coba cek dulu bagaimana desain dari toilet tamu ini. Seperti konsep awalnya, desain rumah ini dibuat mewah namun tetap menonjolkan sisi naturalisme pada aksennya. Jadi toilet ini pun menggunakan keramik yang dikombinasikan dengan split di area penampungan air yang terbuat dengan tekstur teraso. Jadi teksturnya bisa lebih menyatu. Di atas gentong air ini pula terdapat cermin bulat yang cocok sekali dengan gentongnya ya. Pada bagian atas plafon dari toilet ini menggunakan PVC bermotif kayu yang cukup tinggi. Untuk membuat kesan ruangannya lebih lega, kami kombinasikan ruangan ini dengan kaca satu arah. Jadi aman digunakan untuk toilet yang tidak terlihat dari luar. Setelah dari toilet, kita akan melihat area ruang tamu. Ruang tamu ini sebenarnya cukup besar untuk menampung sofa dengan 4 seat, namun karena owner hanya menginginkan menggunakan 2 seat, jadi kami gunakan sofa 2 seat yang besar tapi tetap bisa digunakan untuk beberapa tamu. Bagian ruang tamu ini mendapatkan plafon drop ceiling bermotif kayu pula dengan material PVC dan pada area ruang tamu mempunyai pembatas ruangan dengan dapur berupa minibar. Jadi saat ada tamu bisa menggunakan minibar ini layaknya di kafe-kafe yang kekinian. Meja dari minibar ini menggunakan aksen marmer pada top table-nya, dihiasi dengan aksen kayu dan solid surface yang glossy. Tentunya ini membuat meja ini terlihat lebih mewah, namun harganya masih cukup terjangkau. Tepat di sebelah minibar kita akan menemukan dapur yang sangat cocok sekali. Namun kabinet dapur ini menerapkan kabinet yang tinggi ya. Jadi walaupun terkesan simpel dan sederhana, penyimpanannya tetap terasa lebih maksimal. Pintu kabinet dapur menggunakan solid surface yang glossy dipadukan dengan meja dapur yang mempunyai tekstur kayu. Ini membuat dapur terasa lebih simpel tapi tetap elegan. Oh ya, kami menggunakan motif kayu yang berbeda pada beberapa jenis pintu sesuai dengan kebutuhannya, namun tetap mempertahankan warna yang sepadan agar tidak terkesan kontras ya.
Setelah dari dapur, tentu saja kita bisa menemukan area ruang makan. Di area ruang makan ini terdapat meja dengan ukuran yang cukup untuk 4 orang. Meja ini menggunakan kaca tempered pada top table-nya dipadukan dengan stainless steel. Dan pada area belakang meja terdapat lemari penyimpanan kecil untuk memanfaatkan area kosong di bawah tangganya. Sekarang kita intip yuk area ruang keluarganya. Ruang keluarga ini mendapatkan akses yang paling luas di ruangan lantai 1 ini. Pada area ruang keluarga, kami hanya menempatkan kredensial minimalis dipadukan backdrop beraksen kayu dengan list berwarna emas yang membuat nuansa mewahnya lebih khas. Pada ruang keluarga terdapat beberapa sofa yang lebar untuk bersantai keluarga dan juga bisa beristirahat sambil duduk bersila di bawah nih teman-teman. Karena di lantai bawahnya terdapat karpet bermotif yang sangat hangat dan nyaman di kulit. Dan itu semua adalah ruangan indoor yang berada di lantai 1. Dan keseluruhan ruangan tersebut disatukan dengan plafon bermotif kayu dengan material dari PVC yang membuat rumah ini terkesan lebih homey lagi dan open space. Motif plafon tersebut kami satukan dengan railing tangga menggunakan kayu yang menempel pada plafon. Jadi railing tangganya seolah-olah menyatu dengan motif yang sama. Sekarang kita lihat ke area idaman dari rumah ini yuk, yaitu area taman dan kolam renang. Betul banget, rumah ini dengan lebar 5 meter namun masih mempunyai kolam renang di dalamnya. Area di belakang ini dibagi menjadi 2, yaitu taman dan juga area berenang. Pada area kolam renang memanjang sampai dengan tembok batas pagar di belakang rumah dan dibatasi dengan dinding bermotifkan keramik berwarna hitam dengan pohon palem di sisinya. Desain ini dimaksudkan agar pada saat siang hari teman-teman ingin berenang maka tidak terasa terlalu silau maupun panas. Karena ini bisa diredam oleh keramik berwarna hitam dibantu oleh rindangnya pohon palem. Pada area taman, kami menggunakan taman-taman perdu pendek untuk penghiasnya agar taman ini masih terasa luas dan nyaman untuk bermain. Untuk pembatas ruangan dari area dalam dan area taman, kami menggunakan dek parket sebagai penghubungnya. Lebih berasa seperti di dermaga kan? Sekarang kita masuk ke rumah lagi untuk melihat area di lantai 2. Area lantai 1 dan lantai 2 dihubungkan tangga dengan ajian expose anti-slip agar saat menggunakan tangga ini masih tetap aman ya. Dan juga pada setiap anak tangga mempunyai lampu LED di bawahnya. Selain agar kekinian, hal ini bertujuan agar anak tangga lebih terlihat saat diinjak. Setelah kita sampai di lantai 2, kita akan menemukan aksen kayu pada dinding dan plafon yang mempunyai list kuning keemasan sepanjang ruangan. Karena sebenarnya ruangan ini tidak terlalu lebar, jadi motif tersebut kami gunakan supaya ini terkesan tidak terlalu kosong. Ruangan ini merupakan suatu ruangan penghubung antar kamar anak dan kamar utama, juga balkon belakang. Kita coba lihat dulu di area balkon belakangnya seperti apa yuk. Ini juga merupakan area favorit di rumah ini. Pada area balkon diselimuti oleh karpet sintetis yang bisa menikmati area di bawah dengan leluasa. Terdapat pula beberapa instrumen untuk bersantai seperti beanbag maupun kursi kecil lainnya. Saat sore hari, ruangan ini mendapatkan banyak sekali sinar matahari untuk menerangi area dalam rumah. Selanjutnya, kita coba cek ke area private yang pertama, yaitu kamar tidur anak. Ruangan ini mempunyai satu tempat tidur queen size dengan meja belajar, lemari, dan juga cermin. Memang sengaja tidak menggunakan banyak sekali furniture karena ruangannya terbatas. Namun jangan khawatir, ruangan ini masih terlihat bagus kok apabila kita lihat gaya plafonnya yang menerapkan konsep upscaling dengan motif kayu berwarna emasnya. Dan semua kamar tidur di dalam rumah ini mempunyai toilet dalamnya masing-masing. Seperti apa toilet dalam di kamar anaknya? Kita cek saja yuk. Pada dinding toilet dihiasi dengan keramik berwarna hitam dan putih. Walaupun terkesan sedikit sempit, namun sebenarnya ini sangat cukup untuk digunakan oleh satu orang. Nah, ini adalah sedikit tips pemilihan instrumen di kamar mandi pada ruangan sempit. Yang pertama, jangan gunakan bak mandi, gunakan shower dan keran air saja.
Ini juga lebih menghemat air. Kemudian jangan menggunakan toilet jongkok. Lebih praktis menggunakan toilet duduk. Gunakan pula plafon polos yang tinggi agar ruangan terkesan lebih lega. Dan khusus untuk area kamar mandi basah, jangan lupa gunakan keramik Dove yang anti-slip supaya tidak mudah berlumut dan licin sehingga minim maintenance dan tentunya lebih aman. Oke, sekarang kita lihat seperti apa kamar tidur utamanya ya. Di dalam area kamar tidur utama terdapat tempat tidur berukuran king size bersebelahan dengan jendela untuk melihat langsung ke area luar. Selain itu terdapat pula meja dan kursi rias dan juga lemari penyimpanan baju yang cukup besar. Sebisa mungkin berikan ruangan penyimpanan yang lebih besar pada kamar tidur utama karena didesain untuk 2 orang penghuni pada ruangan ini. Plafon ruangan ini terkesan lebih simpel dibandingkan ruangan lantai 1 dan hanya dihiasi dengan sedikit drop ceiling di ujungnya. Drop ceiling ini menyatu pada backdrop di headbed pada tempat tidur. Backdrop ini juga bisa digunakan sebagai area penyimpanan kecil loh teman-teman. Jadi ruangan ini terasa lebih kompak. Berikutnya ada area toilet dalam utama di kamar tidur ini. Toilet ini menggunakan bathtub, kloset duduk, dan juga shower di dalamnya. Dihiasi dengan keramik hitam dan tak lupa plafon dengan konsep yang sama seperti pada area tempat tidurnya. Dan itu adalah ruangan terakhir pada rumah ini. Untuk budget pembuatan rumah ini berkisar sekitar 522 juta dan sudah termasuk pembuatan kolam renangnya. Namun ini untuk harga di area kota Semarang. Tentunya akan mempunyai harga yang berbeda di beberapa kota yang lainnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kami lebih bisa berkembang dan lebih semangat untuk membuat konten lagi. Buat kamu yang ingin dibuatkan desain rumah, silakan subscribe dan tulis di kolom komentar ukuran rumah kamu. Terima kasih sudah mengikuti kami di Balik Atap, karena di balik atap ada cerita.